suatu kebetulan dan suatu konsekuensi dari kebetulan itu. Bisnis kami waktu itu hanya ada di BJ Seafood, membeli ikan dari luar pulau, kemudian kita olah, kemudian kita ekspor. Tidak pernah keluar dari itu. Tapi karena saya sering berjalan masuk ke kota Probolinggo, kemudian melihat hutan bakau. Setelah melihat hutan bakau, ya terbersit pikiran. Hutan ini mestinya bisa dimanfaatkan daripada hanya sekedar menjadi paru-paru penahan abrasi, tempat berkembang biaknya fauna biota laut. Pemikiran saya saat itu satu, bagaimana mengambil manfaat ekonomi tanpa merusak dari hutan bakau ini. Jadi kita tidak hanya mengatakan, ayo panggil penduduk, kita tanam, luaskan, kita apakan, jangan diganggu burungnya, biawaknya, jangan. Bukan itu, nggak kuat keuangannya. Semua ada hitung-hitungan ekonomisnya. Saya kalau bangun, berapa besar biayanya? Berapa lama pengembaliannya? Bagaimana cara pengembaliannya? Subsidi pemerintah kah atau apa? Kemudian saya mengatakan, terbersit di pikiran saya itu adalah kita harus mengambil manfaat ekonomi dari keadaan seperti ini. Dan itu ternyata jalan dengan baik. Nah, ini kan mengembalikan manusia kepada alam untuk mengenali alam itu. Pembangunannya pun adalah bukan mengeksploitasi, tapi memasukkan alam ke dalam ruangan sehingga dinikmati manusia. Contohnya, saya membangun di sini, ini bukan menebang. Saya tidak tebang, saya cari yang tidak ada tidak rapat dia punya mangrove tumbuhannya. Kemudian saya bangun dan saya kasih kaca gede-gede. Kalau ini dibuka semua, kelihatan mangrove itu seolah-olah masuk. Kalau malam itu hujan, buahnya jatuh, taktuk. Bagi yang nggak biasa nakutin. Tapi dengan demikian saya bawa alam itu masuk ke dalam ruangan ini. Konsep saya membangun ini adalah yang pertama tentunya ingin mengenalkan alam pada masyarakat dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak merusak, tidak menebang, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Ini merupakan satu proyek kebanggaan pribadi. Bahwasanya dalam hidup itu kita berkarya dan karya ini dinikmati. Apakah dinikmati 100 orang? Dinikmati keluarga, dinikmati masyarakat banyak, dinikmati masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Itu kan waktu yang menentukan. Cuman prinsip saya kalau kita berbuat mesti yang terbaik. Ini sudah mulai terbentuk, saya segera bikin kamar saya yang di bawah. Ini ruangan tamu saya. Supaya ada sedikit menghibur diri, ya saya punya kolam renang kecil, berendam-berendam dan sebagainya. Pagi mendengarkan kicauan burung, ya kan, malam dengar burung malam terbang sana sini. Ya, saya mesti merawat tempat ini. Jadi kalau ada kejadian apa-apa yang misalkan saja kejadian apa tengah malam, mereka tahu dia nyari saya di mana. Dan saya siap untuk memberikan solusi. Saya ini sionya monyet. Monyet itu katanya binatang yang cerdas, banyak akalnya, selalu berpikir lebih maju dibanding yang lain. Katanya, saya tidak mempercayai hal-hal semacam itu, bahwasanya wah ini karena dia ini. Ya, misalkan Warren Buffett, sionya apa nggak ada yang tahu. Misalkan Bill Gates, tapi apakah itu mempengaruhi? Tidak. Yang mempengaruhi wawasan kita, yang mempengaruhi banyak yang kita lihat, yang mempengaruhi banyak yang kita dengar, yang mempengaruhi adalah pergaulan kita dengan siapa. Saya merasa
Saya tidak bilang percaya, tapi saya merasa bahwasanya Syokra di dalam diri saya itu nggak pernah patah semangat. Ada saja jalan keluarnya, ada saja. Masalah itu tidak bisa, tidak ada jalan keluar, pasti ada.